Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wilayah negara Republik Indonesia pada KD4. Untuk itu, adapun kompetensi dasar dari materi hari ini yaitu menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah, kemudian warga negara penduduk, kepercayaan ataupun kerukunan beragama, dan pertahanan keamanan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah menelaah modul yang telah kita sampaikan pada aplikasi ataupun pada tanggapan dan mengamati tayangan video diskusi tanya jawab, kalian dapat memahami tentang konsep wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta memiliki sikap cinta tanah air dan kerjasama. Adapun kata konsepnya semuanya yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas tentang memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita akan membahas pula tentang batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, berkaitan dengan konsep wilayah Indonesia, kita akan mengkaji dari sudut pandang konstitusi. Dilihat pada pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan alatnya ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian konsep Nusantara itu apa? Konsep Nusantara adalah ketentuan yang menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian adapun macam-macam wilayah negara Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu wilayah daratan, wilayah udara, dan wilayah laut. Di mana wilayah udara sebagaimana yang kita lihat saat ini yang berbatasan dengan negara lain ataupun yang berbatasan dengan provinsi-provinsi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi ada gunung, kemudian ada hutan, ada danau, ada waduk, dan lain sebagainya. Kemudian wilayah udara yang meliputi ruang hampa udara, di mana hal tersebut berfungsi untuk kedaulatan udara kita, yaitu berkaitan dengan lalu lintas perjalanan penerbangan kita baik domestik, kemudian internasional maupun militer. Sedangkan pembagian wilayah laut terbagi menjadi 3, yaitu zona laut teritorial yang berjarak 12 mil, kemudian zona landas kontinen yang kedalamannya 200 mil, kemudian zona ekonomi eksklusif yang berjarak sebentang 200 mil diukur dari garis pantai. Nah, seperti ini anak-anak semuanya berkaitan dengan pembagian wilayah laut kita. Jadi ada laut teritorial yang berjarak 12 mil, kemudian zona tambahan, kemudian zona eksklusif, dan yang bawah adalah landas kontinen, di mana dasar untuk melakukan pengukuran dari titik nol yaitu pada saat air keadaan surut. Seperti itu, sekali lagi, pada air keadaan surut, di mana titik nol itu akan diukur ketika
di titik berada di laut Victoria berarti diukur dari titik 20 sampai ke laut lepas atau laut buka sejarak 12 mil. Begitu pula dengan zona ekonomi eksklusif dan zona tambahan. Kalau landas kontinen itu berkaitan dengan kedalaman laut kita yang bisa digunakan untuk eksploitasi. Kemudian batas-batas wilayah Indonesia itu ada berbatasan langsung dengan negara lain yang ada kaitannya dengan perbatasan wilayah darat seperti ada di gambaran analogi ini, yaitu di Kalimantan itu ada berbatasan dengan negara Malaysia, kemudian ada di pulau deretan Pulau Jawa ini berbatasan dengan Timur Leste, kemudian di Papua berbatasan dengan Papua Nugini, ini kaitannya dengan daratan. Kemudian kalau lautan sangat luar biasa ya, banyaknya ada perbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, kemudian Vietnam, kemudian berkaitan dengan Australia, Timur Leste, seperti itu. Nah, adapun batas-batas wilayah yang sudah kita lihat tadi, ini bisa kita detailkan lagi pada slide yang berikut ini, yaitu batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara. Yaitu kalau kita melihat peta berarti berada di posisi yang paling atas. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Di wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Artinya, secara perbatasan darat kita berbatasan dengan negara Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan. Secara batasan laut kita berbatasan dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian di sebelah barat yaitu kita berbatasan dengan perairan ya, yaitu Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung di wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Jadi artinya yang sebelah barat itu murni berbatasan langsung dengan laut. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan India yaitu Pulau Ronde yang ada di Aceh dan Pulau Nicobar yang ada di India. Jadi di sebelah pulau barat Pulau Sumatera Utara. Kemudian batas-batas wilayah yang ada di sebelah timur yaitu berbatasan langsung dengan daratan. Seperti berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairannya yaitu Samudra Pasifik. Kemudian untuk batas wilayah di sebelah selatan yaitu kita berbatasan dengan negara Timur Leste, negara yang paling muda di dunia dan negara yang terakhir atau yang baru saja bergabung dengan Asia. Kemudian ada perairan Australia, benua Australia dan Samudra Hindia untuk sebelah selatannya. Kemudian dengan berbagai macam wilayah negara kita, tentunya di situ ada sumber daya alam yang sangat luar biasa, mulai dari gas alam, kemudian minyak mentah, kemudian batu bara, kemudian kekayaan hayati dan lain sebagainya. Maka kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu yaitu ditetapkan di dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Barangkali itu namaku materi kita pada pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
apabila nanti ada yang ingin disampaikan, diskusikan, kita akan masuk di Vcon pada saat pembelajaran daring. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.